Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah zuhur rahimakumullah. Di prodi IAT, prodi ilmu Al-Quran dan tafsir itu asosiasinya berlogo atau bergambar huruf nun, kemudian di atasnya ada pena. Filosofinya bahwa Al-Quran itu dituliskan dengan pena. Dan itu diambil dari surat Al-Qalam yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun, dan seterusnya. Kalau kita baca ayat surat Al-Qalam, terutama dari ayat yang pertama hingga akhir halaman, paling tidak ada 3 poin. Saya ingin mencoba membongkar penafsiran surat Al-Qalam dari ayat pertama hingga di halaman terakhir, tidak sampai surat yang terakhir atau ayat yang terakhir. Yang pertama yaitu ayat yang pertama yang berbunyi nun wal qalami wama yasturun. Di dalam beberapa tafsir, terutama tafsir Ibnu Katsir, dikatakan bahwa Tuhan menciptakan, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena dan ikan. Ini yang rahasianya kenapa Allah menciptakan ikan. Tetapi yang di sini yang dijadikan sumpah oleh Allah adalah qalamnya. Artinya Al-Qalam menempati posisi yang sangat penting. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Paling tidak ada 2 tafsiran atau 2 makna yang bisa kita gali di sini. Yang pertama bahwa seluruh skenario penciptaan alam raya ini sudah dituliskan dan sedang dituliskan dan akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Sehingga ketika pena itu diciptakan, lalu Allah berfirman kepada pena itu, uktub. Wahai pena, ya qalam, tulis. Ma'aktub, mada aktub? Pena itu bertanya, yang saya tulis itu apa? Makana ila yaumil qiyamah. Apa yang sudah terjadi dan hingga hari kiamat. Jadi skenario penciptaan alam raya dari awal hingga hari kiamat itu terus dituliskan oleh Al-Qalam. Di dalam ayat yang lain dikatakan seman sya'nal khalqan akhar. Jadi Allah sebagai creator, Allah sebagai khalik, sang khalik, ternyata Allah itu terus-menerus menciptakan, tidak pernah berhenti. Yang kedua, bisa diambil makna bahwa wal qalami dalam pengertian bahwa para sahabat menulis Al-Quran dan sedang mereka tuliskan Al-Quran itu. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, yakni tentang penulisan dan kodifikasi Al-Quran. Di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa di alam sana, kalau kita pakai bahasa Plato itu di alam ide, kalau
di alam gaib lah, kalau dalam bahasa Al-Quran itu di alam gaib, itu ada Al-Lauh Al-Mahfud. Lauh Al-Mahfud itu papan yang terjaga, yang besarnya kita tidak tahu betapa besarnya, dan itu terbuat dari mutiara merah. Dalam riwayat atau dalam hadis-hadis diceritakan begitu. Jadi di sana tuh dituliskannya di sana. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yang penting lagi dari ayat Al-Qalam, surat Al-Qalam itu adalah ayat yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad, benar-benar berakhlak yang agung. Kalau kita sering membahas, biasanya kita akan membahas akhlakul karimah. Ternyata di Nabi Muhammad itu akhlaknya bukan akhlakul karimah, lebih tinggi lagi. Akhlak azimah. Akhlak azimah. Sehingga dulu saya pernah diskusi dengan Profesor Ahmad Tafsir, ini menarik ayat ini. Kata dia, Nabi Muhammad itu sangat tinggi akhlaknya. Manusia biasa itu nggak nyampe. Saking tingginya sehingga Al-Quran menggunakan kata-kata khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar berakhlak yang luhur, yang agung. Bukan yang mulia, tetapi yang luhur dan yang agung. Ada lebih tinggi. Dan di dalam ayat ini diberikan adat qasar. Ada inna, ada la. Itu sangat-sangat luar biasa. Lalu Ibnu Katsir memerinci penafsirannya. Mengapa Nabi itu disebut khuluqin azim? Berdasarkan riwayat dari Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah. Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Jadi Al-Quran dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir itu rupanya itu sudah dipraktekkan semua oleh Rasul. Sehingga itulah yang membuat Rasul punya akhlak yang sangat luhur. Dan kalau kita baca bahwa sifat Rasulullah sebenarnya ada 20, di mana satu saja kita memiliki itu sudah sangat hebat. Tapi Nabi memiliki 20 sifat yang sangat luhur. Yang kedua, ada kesaksian dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang sahabat. Anas bin Malik ini adalah ayahnya Malik bin Anas. Malik bin Anas bin Malik al-Asbahi al-Madani. Dia mengatakan bahwa khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Saya 10 tahun jadi pembantu Rasul. Saya 10 tahun membantu Nabi, tetapi Nabi itu enggak pernah menegur saya. Nabi itu enggak pernah menyalahkan saya. Kalau saya mengerjakan ini, Nabi enggak pernah, kenapa kamu mengerjakan itu? Kalau saya tidak mau melakukan atau tidak mengerjakan satu, Nabi juga tidak menyuruh-nyuruh kamu kerjakan ini. Itu sangat luar biasa. 10 tahun saya membantu Rasulullah SAW, tetapi Rasul tidak pernah menegur saya dan tidak pernah menyalahkan saya. Itu adalah bukti betapa Rasul sangat memiliki akhlak yang luhur. Poin yang ketiga ada di dalam ayat fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamin manna'il lil khair mu'tadin athim, dan seterusnya. Setelah Allah menjelaskan di dalam surat itu bahwa Rasul memiliki akhlak yang sangat luhur, kebalikannya ada akhlak-akhlak yang tidak baik yang pada konteksnya saat itu dimiliki oleh kaum musyrikin, kaum paganisme dan Yahudi Khaybar. Mereka memiliki sifat yang pertama adalah al-mukadzibin. Al-mukadzibin itu mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka itu pengennya Muhammad engkau itu lunak, engkau itu, ya kalau bahasa mereka saat itu kan mereka menginginkan bergantian, ibadahnya bergantian. Lautudhinu fayudhinu. Wahai Muhammad, kalau engkau lunak, mereka juga lunak.
Wala tuti' kulla hallafin mahin, janganlah engkau mentaati orang-orang yang bersumpah, udah gitu sumpahnya itu atas nama Tuhan. Karena sumpahnya atas nama Tuhan lalu menjadi sumpah palsu, sumpah yang dusta. Hallafin mahin. Mahin bisa diartikan hina, bisa diartikan palsu. Karena sumpahnya didasarkan atas nama Tuhan, tetapi sumpahnya sumpah palsu. Kemudian ayat itu berbunyi hammazim masya'im binamim. Hammazim itu orang yang suka ghibah, suka ngomongin orang. Masya'im binamim, masya'im itu jalan-jalan ke sono, ketemu ini ngomongin orang. Jalan-jalan lagi ke sono lagi, ketemu si A ngomongin orang lagi, jelek-jelekin orang lagi. Itu sebuah sifat yang harus dihindari. Hammazim masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Orang-orang yang menghalangi jalan kebaikan. Mu'tadin athim, melampaui batas. Mu'tadin itu melampaui hudud, melampaui al-had asy-syar'iyyah, melampaui batas-batas syariat. Tentu di dalam konteks zaman dulu kalau kita baca itu orang-orang Yahudi Khaybar yang pimpinannya saat itu bernama Huyai bin Akhtab, yang ketika perang Khaybar mereka kalah, lalu kemudian anak dari Huyai bin Akhtab namanya Safiyah binti Huyai itu menikah dengan Rasulullah. Huyai bin Akhtab ini ternyata kalau bahasa sekarang itu provokator. Dia jelek-jelekin agama Islam, bahwa agama Muhammad itu tidak lebih baik daripada agama paganisme, tidak lebih baik daripada penyembah berhala. Lalu kemudian Yahudi ini berkomplotan dengan musyrikin kaum kafir Quraisy Mekah, dan disitulah lalu terbentuk menjadi kelompok Ahzab. Ahzab itu gabungan, pasukan gabungan gitu. Kalau istilah sekarang itu pasukan gabungan. Disebut Ahzab karena terdiri dari beberapa kelompok, sekitar 10.000 pasukan mengepung seluruh kota Madinah. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali Nabi dan Salman Al-Farisi kemudian membentengi dengan Khandaq. Jadi disebut perang Khandaq karena Rasul membuat paritnya besar, bukan parit kecil ya, sekitar 4 meter, dalamnya 4 meter, lebarnya 4 meter, di sekeliling kota Madinah, sekitar 5,5 kilometer. Nah, itu konteks zaman dulu. Konteks zaman sekarang bagaimana? Konteks zaman sekarang adalah orang-orang yang suka menebarkan berita bohong, berita dusta, menyebarkan hoax, fitnah, adu domba, baik di dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Baik di dalam konteks sosial maupun politik. Belakangan ini kita bisa melihat bahwa begitu banyak berita-berita yang simpang siur, yang kadang-kadang masyarakat sendiri tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak. Karena itu kemudian muncul kode etik jurnalistik atau jurnalisme supaya menghindari fitnah, supaya menghindari adu domba. Tetapi kadang-kadang di zaman sekarang fitnah menjadi jualan. Fitnah itu menjadi barang dagangan gitu. Sehingga ada bunyi no news is good news. Kalau kabar baik itu bukan kabar itu. Kabar baik itu bukan berita. Nah ini. Jadi seolah-olah kabar itu harus buruk gitu. Nah, dari situlah bahwa minimal kita bisa menghindari sifat-sifat yang berat-berat ini. Ini kan sifat-sifat yang berat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam. Yang pertama adalah mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah sumpah palsu. Yang ketiga, penggunjing dan pengadu domba. Yang keempat, menghalangi jalannya kebaikan. Yang kelima, melampaui batas-batas syariat.
dan terlalu banyak berdosa, dan yang keenam, terkenal kejahatannya. Jadi kan ada orang yang istilah karena terlalu sering berbuat jadi terkenal kejahatannya. Saya juga ini kok ada ayat yang berbunyi terkenal kejahatannya. Dan di dalam tafsirnya itu begitu, masyhur bisu, terkenal kejahatannya gitu. Ini yang saya kira bisa kita ambil manfaat dari surat Al-Qalam. Mudah-mudahan kita bisa menghindari. Kalaupun kita tidak bisa berakhlak azimah, minimal kita bisa menghindari dari sifat-sifat yang buruk itu. Dan mudah-mudahan kita bisa memperoleh derajat akhlakul karimah. Tidak lupa marilah kita senantiasa berdoa untuk kesehatan kita. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, usia yang panjang dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qala min rabbir rahim. Salamun qala min rabbir rahim. Salamun qala min rabbir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tatwabi'ana biha 'anna at-ta'na wat-ta'un. Ya man amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun wa 'ala alihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.